Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Arvitia Nasution, NPM 2306-2094, akan memaparkan materi mengenai Al-Hakim dan Mahkum Alaih, pembuat hukum dan pelaksana hukum. Usul fiqh merupakan landasan metode utama dalam penetapan hukum Islam. Ilmu ini berfungsi menjelaskan prinsip dasar dan cara menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya. Sumber hukum Islam yang utama terdiri dari 4 pilar, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sunnah sebagai perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma sebagai kesepakatan ulama, dan kias sebagai analogi hukum. Arkan al-hukum, yaitu rukun-rukun hukum. Ada 4, yaitu al-hakim, pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-hukum, yaitu hukum itu sendiri. Lalu al-mahkum fih, perbuatan yang dikenai hukum. Dan al-mahkum alaih, subjek yang dibebani hukum. Usul fikih sangat penting untuk menjawab persoalan hukum kontemporer dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Metode usul fikih menjadi jembatan antara nas klasik dan realitas kehidupan modern. Al-Hakim. Menurut pengertian etimologis, Al-Hakim secara bahasa berarti pihak yang menetapkan, menentukan, atau membuat hukum. Kata ini berasal dari akar kata hakama yang bermakna memutuskan atau mengadili suatu perkara. Menurut terminologi usul fikih, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berkuasa mutlak dalam penetapan hukum syariat. Menurut pandangan ulama tentang Al-Hakim, yaitu pandangan Asy'ariyah, tidak ada hukum yang mengikat sebelum datangnya Rasul. Akal tidak dapat menetapkan hukum secara mandiri tanpa wahyu. Dalil Quran Surah Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Kemudian, menurut pandangan Mu'tazilah, akal dapat menjadi sumber hukum sebelum datangnya wahyu. Manusia mampu membedakan baik dan buruk melalui akal. Dalil Quran Surah Al-Ma'idah ayat 100. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Al-Hakim sebagai pembuat hukum mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hakim memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum. Seluruh aturan syariat ditetapkan melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sistem hukum buatan manusia, hukum Islam tidak bersumber dari kesepakatan atau konvensi sosial semata. Hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, menegaskan kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pembuat hukum yang sah. Kemudian, mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syari. Mukallaf merupakan individu yang menerima beban taklif berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum taklifi meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wadi mencakup sebab, syarat, dan penghalang dalam penetapan hukum Islam. Adapun persyaratan mukallaf, yaitu kemampuan memahami dalil taklif. Mukallaf harus mampu memahami teks Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Kemampuan ini bergantung pada akal dan
pemahaman terhadap nas syariat yang menjadi dasar penetapan hukum. Kemudian, balih dan pengecualian balih menjadi tanda kesiapan seseorang menerima beban hukum syari. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak termasuk mukallaf karena belum atau tidak memiliki kapasitas akal yang sempurna. Selanjutnya, memiliki ahliyah, yaitu kelayakan hukum. Ahliyah adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus memiliki kapasitas penuh untuk menerima hak dan menunaikan kewajiban dalam syariat Islam. Syarat dan contoh ahliyah yaitu tidak mengalami gangguan akal dan telah mencapai usia baligh. Contoh, kelayakan seseorang untuk mengelola tanah wakaf, melakukan transaksi jual-beli, atau menjadi wali dalam pernikahan. Hubungan al-hakim dan mahkum alaih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-hakim menetapkan hukum melalui wahyu. Wahyu menjadi sumber utama penetapan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat seluruh umat manusia. Kemudian mahkum alaih sebagai pelaksana hukum wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara sumber hukum dan subjek hukum membentuk sistem hukum Islam yang utuh. Kemudian, nilai moral dan kemaslahatan. Hukum Islam mengandung dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Setiap ketentuan hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, akal dan kebebasan memilih manusia sebagai mahkum alaih memiliki akal dan kebebasan memilih sebagai dasar pembebanan hukum. Tanggung jawab moral dan spiritual melekat pada setiap mukallaf dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun karakteristiknya yaitu bersumber dari wahyu. Hukum Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata kesepakatan manusia. Ini menjadikan hukum Islam memiliki otoritas ilahi yang bersifat mutlak dan universal. Kemudian, kemaslahatan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam 5 aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum menuntut tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Kesimpulannya adalah, Al-Hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat hukum mutlak. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum sebelum wahyu. Asy'ariyah berpendapat tidak ada hukum mengikat sebelum Rasul, sedangkan Mu'tazilah meyakini akal dapat menjadi sumber hukum. Kemudian, mahkum alaih adalah mukallaf yang memenuhi syarat untuk dibebani hukum syari. Syarat utama meliputi berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan memiliki ahliyah atau kelayakan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Dan yang terakhir, hubungan antara al-hakim dan mahkum alaih menegaskan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki hikmah dan manfaat yang jelas. Pelaksana hukum dituntut untuk memikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hubungan ini menjadi landasan kepatuhan yang bermakna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.